Mari kita buka dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami lagi boleh beribadah bersama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan, pada sore hari ini, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, baik Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya, maupun hamba yang Engkau percayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Engkau urapi kami, urapi hamba, biarlah apa yang hamba beritakan itu adalah kehendak-Mu. Engkau sendiri yang memakai mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Saudaraku sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, tema khotbah yaitu kemenangan pada salib. Kemenangan pada salib. Salib yang memberikan kemenangan atas masalah konflik, perseteruan atau permusuhan yang sering terjadi di antara orang percaya. Itulah yang menjadi tema khotbah kita pada sore hari ini. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian yang tidak benar tentang salib. Salib merupakan istilah yang tidak asing bagi kita, bagi banyak orang. Baik itu orang percaya kepada Kristus maupun orang yang tidak percaya Kristus. Kita seringkali melihat orang memakai kalung dengan berliantinkan salib. Bisa kita lihat di televisi, di Facebook, dan mungkin juga ada di sekitar kita.
Tidak sedikit juga orang yang memakainya sebagai hiasan di rumah. Apakah orang yang memakai kalung berliantankan salib menandakan hidupnya sesuai dengan salib itu? Belum tentu. Bagaimana dengan orang Kristen yang memakai kalung salib, namun hidup tidak sesuai dengan salib itu sendiri? Tidak sedikit orang menggunakan salib, namun mereka berada dalam penjara oleh karena tindak kejahatan. Bukan tidak sedikit orang memakai salib, tapi hobi menjelekkan orang lain. Hobinya berantem, menghina dan menjatuhkan teman. Apakah arti salib demikian? Dalam hal ini, salib hanyalah sebagai hiasan belaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin percaya salib Kristus sebagai jalan keluar yang Allah berikan untuk pengampunan dosa. Namun tiap-tiap hari hidup dalam kebencian dan tidak dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, bahkan mungkin di tempat-tempat ibadah. Namun tiap hari menyimpan benci dan iri hati kepada teman kita. Semua kasus tersebut menjelaskan bahwa salib masih asing bagi orang Kristen. Salib masih belum memberikan arti baginya. Salib hanya sebagai suatu pemahaman doktrin saja dan tidak atau belum mempengaruhi hidupnya. Kalau kita orang percaya atau orang Kristen berani memakai kalung salib, sebaiknya hidup kita juga sesuai dengan salib itu. Jangan sampai salib itu hanya sebagai pajangan atau hiasan saja, yang terlihat indah sebagai benda mati di leher kita. Mari kita sekali lagi mengetahui arti salib. Arti salib yang sebenarnya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Memperingati Paskah. Dan Paskah ini adalah berkaitan erat dengan salib. Berkaitan erat dengan sengsara dan kematian Yesus Kristus. Baik Paskah maupun salib, keduanya berbicara mengenai kemenangan bagi orang percaya. Kita sudah menang karena kebangkitan Paskah. Namun kita harus masih terus-menerus memikul salib selamanya. Karena itu, tema khotbah saya adalah tentang salib, khususnya yaitu kemenangan pada salib. Kemenangan pada salib adalah kemenangan yang mutlak, yang sempurna. Karena masalah yang mendasar atau yang mutlak manusia adalah kemenangan dengan dosa dan iblis. Kita harus ingat, apapun masalah di dunia ini dilatar belakangi adanya oknum iblis yang menyebabkannya, yang mengomporinya, yang membesar-besarkannya. Namun tema kita adalah kemenangan pada salib. Mengapa? Salib adalah penggenapan perjanjian dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan ular, yaitu si iblis, telah meremukkan tumit keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan itu? Yaitu Yesus Kristus. Yaitu menyalibkan, tidak fatal. Yesus Kristus hanya disalibkan, tapi itu tidak fatal. Hanya tumit yang rusak. Namun keturunan perempuan, yakni Yesus Kristus, itu telah meremukkan kepala keturunan ular, yakni menghapus dosa dan membinasakan iblis. Itulah kemenangan mutlak. Memang iblis sudah divonis binasa, dan saat ini kekuasaannya terbatas. Tidak lagi dapat membinasakan orang-orang, hanya mencobai. Iblis hanya mencobai orang percaya, dan itu adalah ujian iman orang percaya.
Sekalipun kita telah menang karena kebangkitan Kristus, kita telah menang karena Paskah, namun kita masih bergumul dengan gangguan yang disebabkan oleh iblis. Kita terus diuji melalui kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita apabila dibuai dapat menjadi dosa. Kita bergumul dengan gangguan hubungan kita dengan sesama, marah, benci, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Mungkin dalam keluarga, dalam lembaga, dalam masyarakat. Namun ingat, salib memberikan kemenangan kepada kita. Saya membatasi tema ini pada penerapan makna salib secara praktis bagi pemulihan, gangguan hubungan, bahkan rusaknya hubungan di antara sesama orang percaya, keluarga, gereja, atau masyarakat. Salib adalah kunci hidup orang percaya. Salib artinya sangat berarti. Kalau salib adalah kunci hidup kita, kunci kemenangan kita, maka hendaknya kita dapat menunjukkan pada dunia jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu seperti salib itu. Salib sama dengan Kristus. Salib adalah jati diri kita. Dan salib itu ialah Injil. Dan Injil itu sendiri adalah Kristus. Kita yang hidup di dalam Kristus, Kristuslah yang terpancar keluar dari dan melalui perbuatan, melalui perkataan, dan seluruh totalitas hidup kita sebagai orang percaya. Jadi biarlah salib menjadi kunci hidup kita. Sungguh memiliki arti dan berarti dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada yang paling penting dalam kekristenan selain salib. Tidak ada yang paling penting dalam kekristenan selain Kristus. Bahasa Latin, salib crux, artinya hal yang terpenting. Sedangkan dalam bahasa Inggris, salib yaitu cross atau crucial, yang berarti sangat penting. Salib adalah jantung orang percaya. Kemenangan pada salib, sesuai tema khotbah kita, kemenangan pada salib, dan berdasarkan teks firman Tuhan dalam Efesus yang kita telah baca, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, latar belakang jemaat Efesus. Yang kedua, salib merupakan cara Allah mempersatukan dua pihak yang berseteru. Yang ketiga, akibat kemenangan yang diberikan oleh salib. Yang pertama, latar belakang jemaat Efesus, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dalam teks ini, Paulus melihat adanya bahaya yang tumbuh dan yang sedang mengancam keutuhan jemaat di Efesus, yaitu bahaya perpecahan yang disebabkan adanya kebanggaan latar belakang dari kedua kelompok dalam jemaat Efesus, yaitu jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang Yunani. Jemaat yang berlatar belakang Yahudi berbangga diri karena kelebihan mereka sebagai umat pilihan, umat kesayangan Allah, bangsa yang memiliki norma etis tertinggi. Semuanya ini adalah kebanggaan yang kelihatannya adalah rohani. Namun sebenarnya atau pada hakikatnya adalah bersifat daging. Begitu juga jemaat Efesus yang berlatar belakang non-Yahudi. Mereka berbangga diri karena menganggap diri mereka diselamatkan tanpa harus bergantung pada orang Yahudi. Menurut mereka, orang Yahudi tidak turut berpartisipasi dalam menyelamatkan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka sendirilah
yang berpartisipasi dalam penyelamatan. Kita bisa bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Keselamatan bukanlah hasil pekerjaanmu, sebab itu janganlah memegahkan diri. Dalam mengantisipasi bahaya perpecahan, karena masing-masing memegahkan diri, baik orang yang berlatar belakang Yahudi maupun berlatar belakang non-Yahudi, Paulus menjelaskan mengenai urgensi atau pentingnya salib Kristus yang beroperasi dalam memberi kemenangan di antara orang percaya. Yaitu salib Kristus yang menghancurkan tembok-tembok pemisah yang ada di antara orang percaya. Tembok-tembok pemisah tersebut yaitu berupa perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki satu terhadap yang lain. Persoalan seperti ini pasti masih kita jumpai di tengah-tengah kekristenan masa kini. Buktinya di sana-sini masih terdengar pertengkaran antara pimpinan gereja atau antara anggota gereja. Tembok iri hati terbangun kokoh dan megah oleh karena tidak senang melihat kelebihan orang lain. Tembok kebencian karena sakit hati. Hanya oleh salib Kristuslah yang dapat merubuhkan tembok-tembok pemisah yang ada di antara kita. Itulah yang menjadi latar belakang jemaat Efesus. Yang kedua, bagian kedua, salib merupakan cara Allah mempersekutukan dua pihak yang berseteru. Ayat 13 sampai ayat 14 dan ayat yang ke-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dalam ayat 13, 14, dan 16, kita akan menemukan 3 hal mengenai karya salib. Yaitu yang pertama, salib mendekatkan dua pihak yang jauh. Karya salib yang pertama, salib mendekatkan dua pihak yang jauh, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di sini Paulus mengingatkan dan menyadarkan jemaat Efesus yang berlatar belakang non-Yahudi, bahwa dahulu mereka adalah tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi tidak ada yang dapat dibanggakan oleh mereka. Namun dalam ayat 13, Paulus menjelaskan bahwa salib Kristus telah mendekatkan mereka dengan Allah. Allah lah yang mendekatkan mereka dengan dirinya melalui salib, bukan diri mereka. Paulus mau supaya mereka tidak sombong, tidak membanggakan diri sambil meremehkan orang lain, yaitu meremehkan mereka yang berlatar belakang Yahudi. Dahulu kita adalah orang-orang yang jauh dari Allah, namun Allah telah memilih dan menetapkan kita untuk mendekat kepadanya, bahkan menjadi hamba-hambanya, menjadi alatnya. Namun tidak sampai di situ, Tuhan mau agar kita mendekatkan diri dengan sesama kita, sekalipun mereka memusuhi kita. Tuhan mau mendekatkan sesama kita yang bersih tegang, yang suka saling menjatuhkan dan menjelekkan. Salib mendekatkan yang jauh. Karya salib yang kedua, yaitu salib telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus lebih jauh lagi di sini menegaskan bahwa kemenangan salib Kristus tidak hanya mendekatkan yang jauh, namun kemenangan salib Kristus juga mempersatukan atau mempersekutukan kedua pihak, yaitu mempersatukan Allah dan manusia, merubuhkan tembok pemisah yaitu dosa. Dalam konteks jemaat Efesus, Paulus mau menjelaskan
Kemenangan salib Kristus yang mempersatukan yang jauh ini adalah berdampak pada kemenangan salib yang mempersatukan sesama manusia sebagai dua pihak yang terpisah. Kedua pihak yang bagaimana yang dipersatukan oleh salib? Kedua pihak tersebut yaitu jemaat Efesus yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, yang telah mendapat bagian dalam perjanjian anugerahnya, dipersatukan oleh kemenangan salib Kristus. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Kemenangan salib bukan hanya memperdamaikan semua orang Kristen Efesus dengan dirinya di dalam satu tubuh yaitu jemaatnya. Tapi kemenangan salib juga memperdamaikan dua kubu yang bertikai, yaitu jemaat yang berlatar belakang Yahudi dengan jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Begitu juga dengan kita semua sebagai jemaat di tempat ini. Kita semua berbeda dalam banyak hal. Dan hal ini tidaklah gampang, tidaklah mudah untuk dipersatukan. Juga seperti mahasiswa yang harus berasrama, tidaklah mudah untuk tinggal berasrama. Namun ingatlah bahwa salib Kristus sudah mempersatukan kita dengan dirinya. Maka sepatutnya lah kita bersatu sebagai jemaat, sebagai mahasiswa, bersatu dengan penuh damai. Memang, bersatu itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Namun karena salib Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat hidup damai bersama orang lain. Hidup damai bersama dengan teman, bahkan bersama keluarga kita. Marilah kita mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya perpecahan di antara sesama jemaat, di antara sesama mahasiswa, di antara teman sekerja, bahkan di antara karyawan. Mari kita mengantisipasi perselisihan di antara kita dengan membuang semua tembok-tembok pemisah yang kita bangun karena kebanggaan usia, karena kebanggaan jabatan, karena kebanggaan pengalaman, dan kebanggaan-kebanggaan yang lainnya. Yang ketiga, karya salib Kristus, yaitu salib telah memperdamaikan dua pihak dan menjadi satu tubuh. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Artinya ialah membuat dua pihak yang dahulunya bermusuhan, berdamai dan menjadi teman. Salib Kristus mendamaikan permusuhan antara Allah dan manusia. Tapi salib Kristus juga mendamaikan permusuhan antara sesama manusia, yaitu khususnya sesama orang percaya. Paulus mengharapkan bahwa salib mendamaikan jemaat Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Kemenangan salib Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah tanpa pandang bulu. Begitu juga yang Tuhan harapkan pada kita, yaitu berdamai dengan orang lain tanpa pandang bulu. Tanpa memandang apakah ia orang yang lebih muda usianya daripada kita, tanpa memandang adik, kakak, atau orang yang lebih tua daripada kita. Itulah ketiga hal karya salib Kristus pada manusia, pada saya dan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Salib telah mendekatkan kita yang jauh, merobohkan tembok pemisah dan memperdamaikan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Apa akibatnya apabila salib beroperasi di antara kita? Pokok berikutnya yaitu akibat karya salib dalam komunitas orang percaya. Salib bukan sebagai bukti kekalahan, melainkan sebagai bukti kemenangan. Yesus Kristus mengalahkan dosa dan setan di atas kayu salib. Kuasa kemenangan salib Kristus ini juga memberi kemenangan kepada orang percaya. Wujud atau akibat kemenangan salib ada 3, yaitu dalam ayat 14a, wujud dan akibat kemenangan salib yaitu damai sejahtera.
Yang kedua yaitu kesatuan roh. Dan yang ketiga yaitu menjadi keluarga orang-orang kudus. Damai sejahtera, ayat 14a, karena dialah damai sejahtera itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua pihak yang bertikai akan mengalami damai sejahtera apabila telah mengalami kemenangan salib Kristus. Kristus itu sendiri adalah damai sejahtera. Ayat 14a, Kristus yang mengadakan damai sejahtera. 15b, dan Kristus juga yang memberikan damai sejahtera, ayat 17. Nah, Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu bisa kita miliki. Saya percaya bahwa orang yang memiliki Kristus pasti memiliki damai sejahtera. Karena Kristus itu sendiri adalah damai sejahtera. Kristus tidak hanya sebagai sumber damai sejahtera, namun Kristus juga yang mengadakan atau yang menciptakan damai sejahtera itu. Yang kedua, wujud yang kedua yaitu kesatuan roh. Wujud atau karya salib yang kedua yaitu kesatuan roh, ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jemaat Efesus yang telah ditebus dan dipersatukan dengan Allah dan sesama oleh kemenangan salib Kristus, pada saat yang bersamaan pula jemaat Efesus memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan yang memeteraikan jemaat Efesus. Materai Roh Kudus adalah sebagai jaminan penebusan atau keselamatan untuk beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita bisa bandingkan dalam Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Jadi dengan demikian tidak seorang pun yang mengklaim bahwa hanya dialah yang memiliki Roh Kudus atau seroh. Maka tidak ada lagi istilah lebih unggul, tidak ada lagi istilah superior, tidak ada lagi sikap saling menjajah di antara kita. Tidak ada lagi saling memperbudak di antara kita. Karena semua kita memiliki roh yang sama. Kita memiliki jaminan yang sama, yaitu Roh Kudus. Yang terakhir, wujud atau karya salib yang ketiga yaitu menjadi keluarga orang-orang kudus, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dalam teks ini, Paulus menegaskan bahwa jemaat Efesus yang telah dipersatukan dan diperdamaikan oleh salib Kristus, mereka juga memperoleh keanggotaan penuh sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kalau dahulu mereka adalah musuh, mereka berbeda dan jauh satu dengan yang lain, sekarang mereka adalah kawan sewarga, yaitu warga kerajaan Allah. Mereka membentuk keluarga Allah, dan masing-masing mempunyai keanggotaan dan hak-hak istimewa yang sama. Tidak ada diskriminasi apapun dalam keluarga Allah. Kita sebagai kawan kewargaan Allah, hendaknya lah jangan sampai ada di antara kita saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Apapun status dan latar belakang kita. Kita semua memiliki hak-hak yang sama di hadapan Kristus. Itulah wujud atau akibat kemenangan salib bagi kita orang percaya. Ada damai sejahtera, ada kesatuan roh, menjadi keluarga orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah fundamental manusia, masalah fundamental Bapak Ibu, Saudara dan saya, sudah Tuhan Yesus Kristus selesaikan di atas kayu salib. Namun masalah fundamental ini tidak hanya berhenti sampai di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus teruskan sampai pada kematiannya. Teruskan sampai pada kebangkitannya dan sampai kenaikannya ke surga serta sampai kedatangannya yang kedua kali. Salib Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita dengan cara mendekatkan yang jauh, yang bermusuhan, dengan cara merubuhkan tembok pemisah yang ada.
Dan salib Kristus telah memperdamaikan sehingga perseteruan orang percaya akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Kristus. Akhirnya dalam ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun di dalam Tuhan. Dalam ayat 21 ini, Paulus menggambarkan orang percaya yang telah diperdamaikan oleh salib Kristus adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi, yang indah untuk dipandang, dan yang kudus, dan yang serasi, serta harmonis di mata Tuhan. Masalah fundamental kita telah Tuhan Yesus Kristus selesaikan. Marilah kita bersama hidup sesuai yang Tuhan harapkan kepada kita. Janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah menjadikan kita beroleh status yang baru, yaitu sebagai anggota keluarga Allah yang hidup dan yang menjadi kediaman Allah secara rohani. Kiranya Roh Kudus terus membuka hati dan mata kita, supaya kita hidup hanya untuk memuliakan Dia, hidup yang penuh kasih, hidup bersama dalam persekutuan yang indah, serta saling membangun sebagai sesama anggota keluarga Allah. Akhirnya, saya menyampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara, namun biarlah yang sudah kami dengar boleh terus hidup dalam hati, pikiran, dan tindakan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memerdekakan kami, yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau tidak hanya mendekatkan kami, tetapi Engkau juga memperdamaikan kami dengan-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah dimenangkan, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mengajar dan memimpin kami terus ke jalan yang Engkau kehendaki dalam hidup dan pelayanan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, perseteruan, pertikaian, dan dosa. Hanya oleh kasih anugerah-Mu saja kami disanggupkan untuk dapat melewati berbagai cobaan dan rintangan, karena Engkau beserta kami. Damai sejahtera yang Engkau berikan cukup bagi kami. Amin.